Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul 'azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para asatidzah, para habaib yang sangat saya hormati, segenap para pengurus DKM dan Yayasan Masjid Al-Mu'min yang sangat hormati dan muliakan. Wabil khusus hadir di tengah kita sahabat kami Al-Mukarram Al-Habib Fatih Al-Habsi, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang baik, di bulan yang baik, di waktu yang baik, dan insya Allah keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Tempat yang kita duduki saat ini adalah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tempat apakah yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Alhamdulillah. Tadi pagi saya mengisi kegiatan kajian sebagaimana rutinnya pengajian setiap minggu, membaca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ada satu kitab hadis dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Itu dalam kitab itu digambarkan dan diceritakan bahwa satu-satunya bangunan yang tidak dihisap nanti pada hari kiamat adalah masjid. Jadi masjid ini nggak dihisap. Sementara rumah-rumah kita, kantor kita, toko kita, segala sesuatunya akan dihisap nanti pada hari kiamat. Rumah kita dihisap, bangunnya dari uang yang halal atau tidak. Tapi kalau masjid nggak dihisap. Bahkan kata Nabi, nanti satu-satunya bangunan yang akan masuk ke dalam surga adalah masjid. Masjid tidak dihisap, dan nanti masuk ke dalam surga pun adalah masjid. Jadi masjid tidak akan dihisap. Bahkan nanti masjid, kata Nabi, bangunan yang masuk ke dalam surga masjid. Di antara masjid semua, yang pertama nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Didampingi sebelah kanan Masjidil Aqsa di Palestina, sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. 3 masjid ini akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nanti kalau 3 masjid ini sudah masuk ke dalam surga, barulah nanti seluruh masjid yang ada di muka bumi ini pun juga ikut masuk ke dalam surga. Insya Allah semua masuk yang ada di muka bumi ini. Dan paling buncit Masjid Al-Mu'min. Nggak apa-apa buncit, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk.
Jamaahnya bagaimana? Allah tanya, kata Nabi Muhammad, ketika Masjid Al-Mu'min akan masuk ke dalam sorga, Allah tanya sama Masjid Al-Mu'min, apa kata Allah? Ya baiti, wahai rumahku, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak bersamamu? Masya Allah. Allah tanya, kata Allah, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang akan engkau ajak masuk bersamamu? Faqala na'am, kata masjid, ada. Kata Masjid Al-Mu'min, ada ya Allah. Ada orang yang akan aku ajak masuk ke surgamu bersama aku. Allah tanya lagi, siapa mereka? Siapa orang yang akan engkau ajak masuk bersamamu? Apa kata masjid? Masjid itu bilang, yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surgamu bersama aku kata masjid, aku akan ajak mereka. Yang pertama adalah, siapa kira-kira yang pertama? Hah? Marbot. Yang pertama diajak masuk siapa kira-kira? Imam? Bukan. Makmum? Bukan. Apalagi marbot. Siapa yang pertama yang akan diajak nanti masuk ke dalam surga? Imam? Bukan. Makmum? Enggak. Yang pertama yang diajak oleh masjid masuk ke dalam surga, ditanya sama Allah, siapa yang akan engkau ajak masuk ke dalam surgaku bersamamu? Apa jawaban masjid? Ternyata bukan imam, ternyata bukan makmum. Yang pertama yang akan aku ajak adalah mereka orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Itu saudara. Ternyata orang-orang yang aku ajak nanti yang pertama akan aku ajak masuk bersamaku adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, orang-orang yang telah membina dan mendirikan kegiatan-kegiatan bersamaku dengan harta dan kekayaannya. Subhanallah. Insya Allah. Ini yang luar biasa. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Nih orang yang dulu pernah beliin semen buat masjid ini, orang-orang yang pernah memberikan pasir buat masjid ini, apalagi yang sampai mewakafkan tanahnya untuk ini, orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk masjid ini, andai kata mereka sudah meninggal dunia, demi Allah sore ini mereka sedang gembira karena mendapatkan pahala, tempatnya dipakai buat beribadah, saudara. Lagi senang orang-orang tua yang pernah membelikan semen, yang pernah membelikan pasir untuk tempat ini, yang pernah mengeluarkan hartanya. Masya Allah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Nabi bilang, kata Nabi, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal manusia manusia, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka putuslah amalnya. Betul? Betul? Halo? Assalamualaikum. Apabila ada anak manusia meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa puasa tidak? Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa sholat tidak? Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa baca Quran tidak? Putus amalnya. Tapi walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak ibadah, terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi karena sebab dia pernah membelikan daripada bangunan masjid, mengeluarkan harta dan kekayaannya untuk masjid, sedaqatin jariyah, maka dia terus mendapatkan amal-amal ibadah, kebaikan yang dia lakukan, sekecil apapun itu. Alhamdulillah.
Masya Allah. Ini tempat adalah tempat yang terbaik. Dia akan masuk ke dalam sorga. Yang pertama yang diajak adalah orang-orang yang suka mengeluarkan, menginfakkan hartanya untuk masjid. Allah tanya lagi, apa kata Allah? Ya baiti, wahai rumahku, adakah orang selain dia yang engkau akan ajak masuk bersamamu? Faqala na'am, kata masjid, ada. Ada lagi yang aku ajak selain orang yang menginfakkan hartanya, adalah orang-orang yang memakmurkan aku, kata masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Sore ini kita sedang memakmurkan masjid. Ini tempat yang baik, di bulan yang baik, dan di acara yang baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya tadi masuk, lihat ada santunan dan lain sebagainya. Sampai saya tanya sama pimpinan yayasan untuk menyatakan apakah ini wilayah sini. Iya, Masya Allah. Bapak, Ibu, ini udah hari keberapa kita puasa? Halo? Ini sudah hari keberapa kita berpuasa? Adik-adik, hari keberapa kita puasa? Hari ke 15. Lebaran berapa hari lagi? Dari 15 hari puasa yang kita kerjakan, mohon maaf, ribu maaf ini, dari 15 hari puasa Ramadan yang sudah kita lakukan, kira-kira pelajaran apa yang sudah kita bisa ambil daripada Ramadan? 15 hari kita sudah diajarkan oleh Ramadan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada ibadah Ramadan ini? Atau Ramadan ini hanya sekedar ibadah ritual saja, selesai buka, selesai sudah, tidak ada nilai apapun, tidak ada asar, tidak ada pengaruh dalam hidup kita. Tanya sama kita, coba kira-kira pelajaran apa? Mau dibawa kemana kita sama Ramadan? Ibu mau dibawa kemana mau Ramadan? Ibu tahu? Halo? Assalamualaikum. Pelajaran apa? Kita mau dibawa kemana sama Ramadan? Atau mungkin Bapak Ibu kita tidak tahu tujuan Ramadan. Mau dibawa kemana kita sama Ramadan? Alangkah ruginya kalau kita tidak tahu itu, Pak. Di depan kita ada jalan raya, betul ya? Ada jalan raya. Seandainya di jalan raya itu ada taksi kosong, nggak ada penumpang. Kemudian taksi itu kita berhentiin, Bu. Kita berhentiin, Pak. Taksi lagi jalan, kemudian kita berhentikan itu taksi. Kira-kira taksi itu berhenti atau tidak? Enggak, jawab. Berhenti atau tidak? Berhenti. Kita berhentiin itu taksi, berhenti itu taksi. Kemudian kita buka pintunya, kita duduk di dalam taksi. Maaf, duduk di dalam taksi kita. Nyaman atau tidak? Enak atau tidak? Sejuk atau tidak? Enak. Dia tidak berdesakan, dia tidak seperti angkot, dia tidak seperti metro mini dan lain sebagainya. Kita duduk sendiri di dalam taksi, nyaman, ada AC, enggak berdesak-desakan. Betul? Ketika ibu duduk, ketika bapak duduk, ketika adik-adik duduk di dalam bis, duduk di dalam taksi, ketika kita baru duduk, pertanyaan pertama yang ditanya oleh supir itu apa? Pertanyaan yang pertama yang akan ditanya oleh supir sama kita apa? Mau kemana, Bu? Betul. Mau kemana, Mas? Mau kemana, Pak? Mau kemana, Dek? Itu pertanyaan yang pertama ditanya. Mau kemana, Pak? Mau kemana, Bu? Duduk kita di taksi, ditanya sama supir, mau kemana, Pak? Mau kemana, Bu? Kita jawab. Apa jawaban kita? Terserah dah, Pak. Kira-kira bagaimana? Kita bilang terserah, Pak. Supirnya kira-kira bagaimana? Bukan hanya sekedar bingung, marah ini supir. Apalagi supirnya habis ditilang.
Ditanya mau kemana, kita jawab terserah. Kenapa kita jawab terserah? Kenapa kita jawab terserah? Ketika ditanya mau kemana, kita jawab terserah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu arah kita mau kemana, tujuan kita mau kemana. Alangkah ruginya kita. Ramadan, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maaf ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang aku cintai, beda bulan Ramadan dengan bulan Rabiul Awal. Enggak sama bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Dia enggak sama dengan bulan Muharram. Bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Andai kata ibu-ibu tahu kelebihan yang ada di bulan Ramadan, andai kata bapak-bapak tahu tentang kelebihan yang ada di bulan Ramadan, andai kata anak-anakku tahu tentang kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau saja umatku tahu tentang kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan, andai kata saja umatku tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam satu tahun itu isinya hanya apa? Ramadan saja, karena begitu besar nilainya. Beda Bapak Ibu, mohon maaf, amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan walaupun sama di bulan-bulan yang lain. Duha misalnya, sembahyang duha kita bisa kerjakan di bulan Syaban, kita bisa dikerjakan di bulan Rajab, bulan Ramadan bisa, tapi nilainya berbeda walaupun itu sama pekerjaannya. Sunnah duha, tapi ketika sembahyang sunnah duha dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya Allah berikan wajib kepada orang yang mengerjakan itu. Alhamdulillah. Nih menyantuni kita, nih pelajaran namanya Pak. Kita tahu ini udah hari yang ke-15 kali di pada bulan Ramadan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan daripada Ramadan? Dari sekian banyak pelajaran yang ada di bulan Ramadan, saya tidak bahas semuanya. Saya hanya bahas 2 saja. Ini 2 saja, ya. Saya hanya bahas 2 pelajaran yang ada di Ramadan, supaya kita bisa praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita tumbuh rasa peduli dan perhatian kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nih, Ramadan ngajarin kita. Ramadan mengajarkan kita tumbuh kepedulian, tumbuh keprihatinan dan perhatian kepada saudara-saudara kita, khususnya yang tidak mampu. Dari mana kita bisa itu semua? Maaf beribu maaf. Saat ini kita sedang diajarkan, sudah 15 hari Pak Ibu sekalian, diajarkan tentang merasakan lapar. Diajarkan, kita diajarkan untuk merasakan haus. Jujur, sejujur-jujurnya, ternyata lapar itu enak atau tidak? Lapar itu enak atau tidak? Haus itu enak atau tidak? Ternyata tidak enak. Kita udah ngerasain siang-siang jam segini lapar, perut kita kering, kerongkongan kita haus, kita diajarkan untuk merasakan lapar kita. Untuk apa? Supaya kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Lapar yang kita rasakan hanya sebentar, hanya dari pagi sampai sore. Sore maghrib selesai, kita bisa makan lagi, betul, kita bisa minum, kita bisa segala-galanya. Tuh, lapar yang kita rasakan sebentar, haus yang kita rasakan sebentar.
Itu udah siap tuh. Itu apa tuh? Soto sulung apa Pak? Hah? Enggak, tadi saya lihat, oh itu kayak soto sulung saya bilang. Lapar yang kita rasakan sebentar, haus yang kita rasakan sebentar. Sore selesai, maghrib rapi selesai. Hanya sebentar. Kalau kamu sudah bisa merasakan betapa tidak enaknya lapar, tapi laparmu hanya sebentar. Lihat saudara-saudaramu itu yang jauh di sana, yang kadang-kadang laparnya berhari-hari, mereka tidak makan dan tidak minum. Tanamkan nilai keprihatinan. Kalau kamu sudah merasakan daripada tidak enak dan tidak lapar itu tidak enak, berikanlah bantuan kepedulian agar mereka jangan sampai menjadi orang-orang yang kelaparan. Insya ditanamkan kepedulian yang luar biasa. Tadi saya tanya, ada anak yatim dan du'afa. Likulli syai'in miftah, wa miftahul jannah hubbul aitam wa du'afa. Mohon maaf, kata Nabi Muhammad, likulli syai'in miftah, segala sesuatunya itu ada kunci. Segala sesuatu itu pasti punya kunci. Wa miftahul jannah, dan kunci daripada sorga, hubbul aitam wa du'afa, adalah mencintai anak-anak yatim dan mencintai orang-orang yang lemah. Subhanallah. Orang yang suka peduli kepada anak-anak yatim, Rasulullah senang kepada mereka. Orang-orang yang suka memperhatikan anak yatim, Rasulullah cinta kepada mereka. Karena Rasulullah pernah merasakan betapa tidak enaknya hidup tidak punya ayah. Rasulullah pernah merasakan betapa tidak enaknya hidup nggak punya ibu. Bahkan Rasulullah pernah merasakan tidak enak hidup itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Makanya Rasulullah memberikan jaminan, barang siapa yang suka memperhatikan anak yatim, barang siapa yang suka peduli kepada anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku bersama dengan orang yang peduli kepada anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Insya nanti orang yang suka memperhatikan anak yatim, dia akan duduk seperti ini bersama dengan Rasulullah. Ibu pernah ketemu Rasulullah belum? Ibu pernah ketemu Rasulullah belum? Bapak pernah ketemu Rasulullah belum? Pernah berjumpa dengan Nabi belum? Masya Allah. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memberikan jaminan. Kata Rasulullah, bagi orang yang suka memperhatikan anak yatim, nanti dia akan duduk bersamaku nanti di hari jannah. Subhanallah. Dia akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Insya nih kita. Saya ada satu kisah riwayat, Pak. Nabi Muhammad itu satu hari selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, ternyata Rasulullah ini udah keluar. Ketika dia keluar, dia lewat lapangan seperti ini, Pak. Mohon maaf ini. Ketika dia lewat seperti lapangan itu, dia lihat ada anak-anak kecil di hari raya sedang bermain, lagi lincah-lincahnya, pakaiannya baru, bajunya baru, celananya baru, sepatunya baru, semua serba baru. Rasulullah lihat itu, senyum Rasulullah, senang Rasulullah ngelihatnya, karena lihat anak-anak begitu cerianya dengan pakaian-pakaian yang serba baru, sebagaimana daripada anak-anak kita. Anak-anak kita kalau lagi hari lebaran, bajunya baru tidak? Bajunya baru tidak? Sepatunya baru tidak? Semuanya serba baru. Girang mereka, senang mereka. Rasulullah lihat itu, tertawa, tersenyum Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menengok sebelah kanan, dia lihat ada seorang anak sedang duduk sedih.
Dilihat Nabi Muhammad, ada seorang anak sedang duduk sedih sendirian, diparanin oleh Nabi. Nabi lihat, ternyata bajunya kotor, kusut, kumuh, bukan baju yang baru. Jangankan sepatu, sendal pun dia tidak pakai. Anak ini sedang sendirian merenung, menangis. Kemudian Nabi bertanya kepada anak itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ghulam, limaza lam tal'ab ma'ahu? Nak, kenapa kamu tidak ikut main bersama mereka, nak? Kenapa kamu tidak ikut bergabung dengan teman-temanmu di sana, nak? Nabi tanya. Apa jawaban anak itu? Saya malu, Pak. Dia tidak tahu yang diajak ngomong itu adalah Rasulullah. Makanya dia hanya bilang, Pak, saya malu, Pak. Apa Bapak tidak lihat mereka pakai baju baru? Apakah Bapak tidak lihat mereka pakai celana baru, pakai sepatu baru? Kalau saya bergabung sama mereka, saya malu. Baju saya kotor, kusut, kumuh. Saya tidak punya sandal dan tidak punya sepatu. Mereka enak masih punya ayah, mereka enak masih punya ibu, masih ada tempat mereka meminta. Tapi saya sudah tidak punya. Ayah saya sudah meninggal dunia, sementara ibu saya sudah pergi dengan suaminya yang baru. Aku hanya tinggal sendiri, kata dia. Menangis Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, nak, ikutlah kamu ke rumahku. Di sana ada Siti Aisyah sebagai ibumu. Di sana ada Fatimah sebagai kakakmu. Di sana ada Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu. Ayo nak, ikut. Dibawalah anak itu oleh Rasulullah ke rumah Rasulullah. Kemudian diangkat anak asuh oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah panggil Sayyidina Ali, disuruh ke pasar, belikan baju baru, belikan celana baru, belikan sepatu baru. Maka itu dibelikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diajak ke pasar. Saking girangnya anak itu, ketika sudah memakai seblak baru, dia lupa ngucapin terima kasih, langsung pergi lari bermain dengan teman-temannya yang ada di sana. Saking senangnya mereka. Subhanallah. Salat yang kita kerjakan dianggap dusta, bohong. Puasa yang kita kerjakan dianggap bohong. Haji yang kita lakukan, umroh yang kita laksanakan, walaupun tiap malam kita tahajud, tapi kalau kita tidak pernah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab namanya Nasaihud Diniyah. Dalam kitab itu diceritain ada satu kisah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah, ada seorang ahli sufi namanya Syekh Abdullah. Orangnya rajin ibadah, Pak. Orangnya rajin ibadah, tiap malam selalu tahajud. Tiap malam tahajud, tidak pernah sedikit pun dia meninggalkan tahajud. Enggak, tiap hari dia tahajud. Bagus tidak? Bagus tidak? Tiap hari dia tahajud. Satu malam bangun dari tempat tidur, dia pengen tahajud. Kalau orang dulu, rumah dengan tempat wudhunya, tempat kamar mandinya dekat apa jauh? Jauh. Kemudian dia pun jalan. Ketika sampai di sumur, kaget dia. Kenapa? Di dalam kitab itu diceritain, ketika pada saat lagi ada dekat sumur itu, tidak seperti biasanya, dia lihat ada makhluk besar duduk di pinggir sumur itu. Ada makhluk besar sedang duduk di pinggir itu. Ditanya sama dia, "Man anta? Siapa engkau ini? Limaza ji'ta? Untuk apa engkau datang ke sini?" Kemudian makhluk itu yang tadinya dia anggap sebagai jin, sebagai setan, ternyata bukan. Makhluk itu adalah utusan Allah, malaikat yang Allah utus setiap malam untuk turun ke muka bumi untuk mencari orang-orang yang bangun di waktu malam. Jadi ada malaikat rahmat yang ditugaskan oleh Allah untuk bisa turun, untuk mencari. Dia turun di tempat itu. Kemudian dia lihat ini, ternyata malaikat itu sedang membawa buku besar.
Ada buku besar dipegang oleh malaikat itu. Ditanya oleh Syekh Abdullah, di dalam kitab itu diceritakan, itu apa yang engkau pegang? Ini adalah buku catatan rahmat yang Allah berikan bagi orang yang bangun di waktu malam. Jadi orang-orang yang bangun di waktu malam, Allah tulis namanya dalam buku catatan rahmat daripada malaikat rahmat itu. Ditulis orang-orang yang suka bangun malam. Syekh Abdullah menganggap orang yang paling sering bangun, tidak pernah ninggalin sembahyang malam. Sampai akhirnya dia bertanya, apa kata dia? Kalau memang itu buku adalah untuk mencatat nama-nama orang yang suka bangun di waktu malam, pasti namaku ada di dalamnya. Karena aku tidak pernah meninggalkan salat malam, aku pengen lihat, tolong buka apakah namaku ada atau tidak di situ. Kemudian dibukalah itu, kata malaikat, dibukalah buku itu, catatan rahmat Allah. Ketika dibuka buku catatan itu, diperiksa dari pertama sampai seterusnya, ternyata nama Syekh Abdullah tidak ada di dalamnya. Dibuka lagi berulang-ulang, ditanya 2 kali, 3 kali, diperiksa. Nama-nama itu ternyata di dalam buku catatan rahmat itu ternyata tidak ada nama Syekh Abdullah. Menangislah ini Syekh Abdullah. Kemudian bertanya kepada malaikat itu, apa yang menyebabkan namaku tidak ada? Bukankah engkau telah mengatakan bahwa buku itu adalah buku nama-nama yang Allah berikan rahmat karena dia bangun dan melaksanakan ibadah di waktu malam? Padahal aku tidak pernah meninggalkan sholat di waktu malam, walaupun hanya sehari, setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan aku melaksanakan sholat malam. Pasti namaku ada, tapi ternyata namaku tidak ada di buku itu. Apa yang menyebabkan itu? Menangis Syekh Abdullah. Apa kata malaikat rahmat kepada Syekh Abdullah? Wahai Tuhan, aku menyaksikan engkau setiap malam bangun di waktu malam. Aku lihat engkau bangun di waktu malam, engkau ibadah di waktu malam. Tapi aku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu dalam buku itu. Kenapa? Karena engkau hanya bisa beribadah kepada Allah, tapi engkau tidak pernah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar engkau. Masya Allah. Tiap malam dia tahajud, tiap malam dia tahajud. Jidatnya hitam, kebanyakan sujud. Tapi kalau mereka tidak pernah punya peduli dengan orang yang ada di sekitarnya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak bagus, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Pelajaran pertama hari ini kita lakukan di masjid kebanggaan kita Al-Mu'min, adanya kepedulian daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuan Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini ada pada diri kita, ada pada anak kita, ada pada istri kita, ada pada suami kita, ada pada pedagang, semua. Kalau rasa takut ini kepada Allah ada pada diri kita, maka jadilah kita manusia-manusia bukan hanya sempurna, tapi menjadi manusia yang paripurna. Contoh, tadi siang andai kata misalnya, mohon maaf nih Bapak, mohon maaf, andai kata siang tadi kita masuk ke dalam kamar kita, Ibu masuk ke dalam kamar Ibu, bawa makanan yang ada di rumah kita, bawa minuman yang ada di rumah kita, kita masuk ke kamar kita, suami tidak lihat, anak-anak tidak lihat,
istri tidak lihat, anak-anak tidak lihat. Kita masuk ke dalam kamar, kita bawa makanan, kita bawa minuman, kita kunci. Andai kata siang tadi kalau kita mau makan, bisa atau tidak? Bisa tidak? Makanannya halal nggak? Minumannya halal tidak? Halal. Makanannya halal, minumannya halal, dan tidak ada orang yang tahu. Tidak suami, tidak istri, tidak anak, jangan lagi RT dan RW. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau seandainya kita makan siang itu. Bisa. Tapi kenapa kita tidak makan? Jawabannya hanya satu. Karena kita takut kepada Allah. Betul? Itu yang luar biasa. Karena kita takut kepada Allah. Padahal nggak ada yang lihat, padahal nggak ada yang tahu. Makanannya juga halal, bukan makanan yang haram. Tapi kenapa kita tidak makan? Karena kita takut kepada Allah. Ibu, bapak, maaf, kalau rasa takut kepada Allah ini ada pada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita punya rasa takut kepada Allah, saya yakin tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya karena dia takut kepada Allah. Betul? Nggak akan berani seorang anak membentak-bentak mamahnya kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Sekarang ini ada nggak anak-anak yang melawan orang tua? Halo? Ada 3 anak-anak yang berani bentak-bentak orang tua. Maaf anak-anakku, jangan, sekali-kali jangan. Berapa banyak sekarang anak-anak di luar sana yang berani melawan, membentak-bentak orang tuanya. Bahkan kadang-kadang dengan mulut yang kotor, kasar. Bego lu mak, bodoh lupa. Tuh. Allahu Akbar. Jangan anak-anakku sekalian. Sehebat apapun kalian nanti tidak akan mendapatkan keberkahan kalau orang tua kalian tidak memberikan keberkahan. Saya yakin tidak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya kalau seandainya anaknya punya rasa takut kepada Allah. Betul? Saya juga yakin, maaf ibu, tidak ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau istri itu punya rasa takut kepada Allah. Betul? Tidak akan ada seorang suami yang zolim kepada istri dan anak-anaknya kalau seorang suami itu punya rasa takut kepada Allah. Saya juga yakin tidak akan ada pedagang-pedagang yang berani curang dalam dagangannya, nggak berani curang dalam timbangan dan literannya kalau pedagang itu punya rasa takut kepada Allah. Betul? Saya yakin tidak akan ada seorang ustaz, seorang guru yang berani memutarbalikkan ayat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal kalau mereka punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang yang berani korupsi kalau seandainya mereka punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada pemimpin yang zolim kepada rakyatnya kalau seandainya mereka para pemimpin takut kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Insya yang pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang peduli kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang apa? Yang takut kepada Allah. Insya Allah. Jelas? Jelas? Ibu-ibu jelas? Anak-anakku jelas? Bapak-bapak jelas? Kalau sudah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.